Baik, terima kasih Mbak Menteri untuk semua penjelasannya. Memang tantangan yang luar biasa tentu karena tahun kemarin dan hari ini dengan anggaran yang sangat terbatas, dengan anggaran yang memang seadanya, padahal tuntutannya luar biasa. Tuntutannya tidak hanya masalah cuaca, tidak hanya masalah climate change, tidak hanya masalah situasi alam, tetapi juga memang kebutuhan dari masyarakat kita memang butuh perhatian yang extraordinary. Cara kerjanya juga pasti tidak bisa seperti biasanya saja. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dari para anggota silahkan untuk memberikan tanggapan atau respon apapun kepada Pak Menteri. Karena saya belum menerima catatan dari Bapak Ibu siapa yang akan berbicara duluan. Pak Endro dulu, habis itu Pak Firman. Silakan Pak Endro. Mohon maaf ini karena baru saya terima sekarang. Silakan Pak Endro, Pak Firman. Oke. Terima kasih Bu Ketua atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Raja Wali Nusantara Indonesia, dan seluruh jajaran. Izin pada kesempatan ini setelah mendengar paparan dari Bapak Menteri Pertanian, kami fraksi Partai Gerindra Republik Indonesia menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan juga tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dibutuhkan anggaran yang memadai. Dan melihat dana yang ada, ini kami fraksi Partai Gerindra sepakat untuk meminta penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2025. Yang kedua, salah satu visi Presiden terpilih adalah menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida secara langsung kepada petani. Pertanyaannya, apakah kementerian sudah memiliki formulasi penerapannya? Selanjutnya, dengan program makan bergizi, tentunya kebutuhan daging dan susu akan bertambah. Mohon Kementerian Pertanian dapat meningkatkan target produksi tidak hanya di tingkat 399,41 ton untuk daging sapi kerbau di tahun 2025, tetapi kami mohon untuk lebih tinggi lagi. Selanjutnya tahun 2023 seperti terlaporkan dipaparkan oleh Bapak Menteri tadi, Kementan mendapat WDP wajar dengan pengecualian, sehingga kementerian perlu berbenah sehingga di tahun-tahun berikutnya kembali kita mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, sehingga membanggakan kita yang bergerak di bidang pertanian. Bapak Menteri, jajaran yang kami hormati, berdasarkan RDP tanggal 19 Juni 2024, Komisi 4 DPR RI meminta kementerian untuk berbenah basis data nasional yang valid sebagai acuan penentu RDKK sebelum menerapkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang baru.
Berkaitan dengan itu, bagaimana proses pembenihan data nasional yang ada supaya dalam melaksanakan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi yang baru nantinya akan lebih baik. Selain itu, bagaimana proses pembentukan panitia kerja pupuk bersubsidi guna mengawasi dan meminimalisir kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi yang baru. Selanjutnya juga berdasarkan RDP tanggal 20 Juni 2024 berkaitan dengan kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia bersepakat untuk menunda penagihan sampai diperoleh solusi terbaik penyelesaian yang tidak memberatkan kios dan petani. Pertanyaannya, apa solusi yang paling tepat dan sudah dikoordinasi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia yang tentunya tidak akan menimbulkan kerugian antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta kios dan petani. Pada Raker tanggal 15 tahun 2023, Kementerian Pertanian menyampaikan target produksi komoditas utama tahun 2024 seperti jagung di tingkat 23,34 juta ton, daging sapi dan kerbau 405,44 ribu ton. Tetapi target komoditas tersebut menurun di tahun 2004, seperti jagung hanya di 16 juta ton dan daging sapi di 399 ribu ton, dan beberapa komoditas yang lain juga turun. Mohon penjelasan dari Bapak Menteri Pertanian kenapa target tersebut menurun, dan saat ini target 2024 sudah mencapai berapa komoditas utama tersebut. Demikian masukan dan pertanyaan dari kami fraksi Partai Gerindra, dan izin Ibu Ketua, tadi ada masukan yang mendadak dari Aceh akan dilanjutkan oleh Pak Khalid. Hanya sebentar, hanya sedikit untuk masukan dari Pak Khalid. Monggo Pak Khalid, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampai 2? Bukan. Tadi ada yang perlu saya sambung sedikit hasil kunjungan Menteri, kunjungan Wamen. Bisa sebentar? Bisa? Kita menghargai yang lain. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami muliakan, Pak Pimpinan. Pertama sekali kami dari Aceh mengucapkan terima kasih atas kecepatan pompa kemarin. Tapi ini mohon maaf sekali lagi, seandainya mungkin nggak datang Pak Wamen kemarin, nggak secepat itu. Buktinya banyak kelompok yang kami berikan dari anggota yang aspirasi belum jalan, Pak. Ini mohon perhatian, karena juga di samping pompa yang reguler itu, ada pompa yang dari kami aspirasi. Masyarakat juga menunggu, kita butuh. Yang kedua, hasil pertemuan disuruh ingatkan tadi pagi lagi oleh masyarakat Aceh, khususnya penyuluh, Pak. Mohon perhatian agar penyuluh itu bisa ditarik ke pusat, Pak, tidak tumpang tindih. Ini harapan kita dari Aceh. Tadi pagi mereka telepon meminta itu lagi. Tahu mereka ada raker hari ini, maka izin saya menyampaikan itu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Firman, saya boleh minta izin Pak Slamet mau duluan? Oh, oke, baik. Silakan Pak Firman. Terima kasih Bu Pimpinan. Saya mau tanya dulu Bu, ini pandangan terhadap anggota atau fraksi? Fraksi. Kalau fraksi saya tanyakan dulu, Pak Anan ada yang mewakili fraksi? Belum ada perintah, berarti Pak Firman. Ya, belum ada perintah ya. Kan di tangan Pak Firman berarti kan? Bukan. Silakan Pak Firman. Saya udah lengser Bu, lengser ke Prabon Bu. Udah dilengserkan Bu. Pada lengser. Transisi mah harus hati-hati. Ini benar-benar Baik, masa terima kasih. transisi, jadi memang harus hati-hati siapapun. Tapi selamat Bu PKB, dah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Wamen, bersejajaran yang saya hormati.
dan anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Pertama, kami memberikan apresiasi terhadap yang telah disampaikan Pak Menteri tadi. Tentunya dalam perencanaan kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena pemerintah nanti akan yang mengeksekusi dan sebagai pelaksana. Namun tentunya kami dari fraksi Partai Golkar, dan mungkin nanti dalam pendalaman lainnya teman-teman juga bisa menambahkan, ingin menyampaikan beberapa hal Pak, yang tentunya ini akan menjadi masukan kepada pemerintah. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan banyak berikan program-program, kami sampaikan terima kasih atas nama rakyat. Namun tentunya program-program yang diberikan ini Pak ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat. Pertama, masalah benih. Benih itu banyak keluh kesah daripada masyarakat bahwa benih yang dibagikan pemerintah itu hampir rata-rata tidak menimbulkan efek yang produktif karena kualitasnya sangat rendah, dan bahkan masyarakat itu banyak yang mengeluh bahwa Pak, lain kali nggak usah diberikan program seperti ini, karena benih atau varietas itu Pak juga tergantung daripada wilayah dan lokasinya masing-masing. Seperti zaman dulu pernah kami juga dapat hibrida, dan waktu itu kami ingat pada waktu saya dari pimpinan kita ke Cina itu juga Cina mengatakan, kenapa heran Indonesia kok menanam hibrida, padahal di Cina sendiri itu hibrida masih dalam posisi untuk dikaji terus menerus, tapi kita kan terus berlanjut sampai batas waktu tidak ditentukan ketika itu. Oleh karena itu Pak, masalah benih, saya masih ingat ketika Pak Menteri menjabat di periode yang sebelumnya, Bapak sangat mendukung terhadap benih-benih yang diproduksi masyarakat. Saya rasa ini juga harus diberikan tempat. Jangan sampai benih-benih hasil kreativitas masyarakat ini dimatikan, sehingga petani-petani itu tidak ada semangat, karena setiap mereka melakukan kreativitas untuk membuat benih-benih lokal yang sesuai dengan kondisi lahan di masing-masing wilayah itu, akibat kebijakan mereka tidak bisa melakukan. Padahal justru itu malah lebih bagus sebetulnya. Di zaman dulu era Orde Lama itu banyak itu benih-benih varietas lokal yang dimanfaatkan dan itu berhasil. Dan kedua Pak, masalah benih ini juga ketika terjadi puso, yaitu gagal panen akibat bencana, distribusi pemberian bantuan benih itu birokrasinya panjang Pak. Kalau bisa ini di cut off Pak, karena ini namanya bencana, karena mereka biasanya kan setelah bencana itu kan 1 bulan kemudian dia harus nanam kembali, tapi prosesnya itu berkepanjangan Pak. Di daerah itu banyak sekali yang mengeluh bahwa bencananya udah selesai kapan-kapan benihnya belum turun. Ini mohon juga menjadi perhatian. Kedua, mengenai pupuk Pak, pupuk juga sama. Pupuk kreativitas masyarakat ini sangat luar biasa. Kami berikan apresiasi kepada pemerintah, program pupuk yang sudah berkembang, tetapi kembali lagi bahwa pupuk-pupuk yang diinisiasi oleh masyarakat, dan sekarang masyarakat kita ini Pak cerdas-cerdas, anak-anak muda terutama. Kalau Bapak nanti suatu saat memberikan waktu kepada saya bisa tunjukkan anak-anak muda milenial yang bisa memproduksi pupuk organik yang begitu luar biasa, dan di demplot hasilnya jauh lebih bagus daripada pupuk-pupuk organik yang sudah beredar. Namun masalahnya Pak, pemerintah itu tidak hadir di situ, negara tidak hadir untuk rakyat kita. Tidak seperti di Cina. Kalau Cina itu setiap ada kreativitas masyarakat didukung dengan regulasi. Untuk pupuk ini Pak, uji efektivitas saja di kampus. Pak Menteri mungkin tahu atau mungkin tidak tahu, atau mungkin tahu pura-pura nggak tahu. Mahal Pak, sampai 50 juta di Gajah Mada Pak. Kemudian untuk uji lab itu 15 juta Pak. Itu 15 juta. Ini luar biasa Pak. Ya, yang tadi yang 50 juta apa tuh Pak? Uji efektivitas itu dilakukan di kampus Pak. Itu pupuk-pupuk yang diproduksi masyarakat itu dilakukan setelah uji lab, atau kemudian diminta uji efektivitas di kampus. Itu 50 juta Pak. Nah, mohon seperti ini Pak, mungkin pemerintah bisa bikin standarisasi ketika
masyarakat atau kreativitas masyarakat ya yang ingin memproduksi pupuk-pupuk dalam rangka untuk mengatasi kebutuhan diberikan kemudahan. Kalau subsidi saya nggak setuju, karena kalau subsidi nanti akan jadi beban negara dan semuanya minta disuruh bayar tapi murah Pak, dan prosesnya dipercepat. Jangan sampai alasan gara-gara akan menaikkan biaya kemudian prosesnya menjadi lama. Ini juga mohon menjadi perhatian daripada Bapak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Terima kasih Pak Wamen. Kemarin Pak Wamen telah mengunjungi kampung saya di Pati dan saya lihat meninjau pompa. Sayangnya Pak, pompa ini memang dulu konsepnya bagus, tetapi mungkin sekarang ini Pak sudah nggak efektif lagi, karena pompa itu pompa peninggalan zaman Orde Baru. Dari skala ekonomisnya mungkin tidak mungkin kalau itu mau diperbaiki seperti apapun, itu mungkin tidak bisa akan bisa berjalan dengan baik karena sumber mata airnya sudah nggak ada Pak, dan biayanya juga cukup mahal. Kalau itu menggunakan bahan bakar solar, itu mungkin juga tidak mungkin bisa mengatasi kebutuhan karena solarnya juga mahal, dan petani cari solar pun juga susah, prosedurnya terlampau panjang. Oleh karena itu mungkin kalau mau dihidupkan Pak, itu harus ada PLN masuk diganti dengan sistem PLN Pak, itu akan bisa lebih efektif. Ini masukan saja. Dan pompanisasi Pak, ini juga mohon dapat ditinjau kembali. Saya lihat pemetaannya masih lemah Pak. Jadi program-program pompanisasi kami turun di lapangan, seperti video yang kami share ke para teman-teman di kementerian, itu banyak Pak irigasi yang primer, sekunder, itu semua kering Pak. Dan Bengawan Solo kami telusuri Pak, dari mulai Blora sampai terus menusur sampai kemarin ke daerah perbatasan Lembang itu Pak, ternyata juga tidak seperti Bengawan Solo zaman dulu Pak. Akhirnya juga sudah menyusut cukup drastis, sehingga ini persoalan serius. Dan saya mohon Pak, ini mungkin menjadi perhatian, kalau bisa Pak digeser, dirubah menjadi pompa sumur dalam Pak, itu lebih efektif, walaupun manfaatnya itu tidak semaksimal itu. Mungkin bisa dapat 20 sampai 15 hektar, itu mungkin bisa lebih efektif, lebih banyak sumur dalam, karena biaya untuk beli air mahal Pak. Di beberapa tempat saya survei itu, untuk biaya tanam jagung Pak, 1 hektar itu untuk beli air, mulai dari masa tanam sampai mereka itu menghasilkan panen, itu per hektarnya hampir habis 1,5 juta per hektar. Kalau tembakau di daerah tertentu itu hanya 1 juta, 1 tangki 125.000. Kalau di daerah lain ada yang 150.000 per tangki, dan 1 hektar itu mencapai 150. Kalau untuk tanaman tembakau Pak, itu masih bisa untung karena tembakonya harganya mahal. Tapi kalau jagung, petaninya bukan untung Pak, tapi buntung. Ini persoalan, mohon kalau bisa pompanisasi dalam rangka untuk menuju swasembada pangan dalam mengatasi musim kemarau panjang ini. Terobosan pemerintah sebetulnya bagus, mungkin salah menerapkan apa yang harus diberikan kepada masyarakat karena pemetaannya ini masih kurang akurat. Ini yang kami sampaikan kepada Pak Menteri. Jadi sumur dalam, jalan usaha tani itu juga mohon Pak, itu juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Dan paling akhir adalah karena jalan usaha tani dinikmati semua pihak daripada mesin-mesin yang besar-besar. Terakhir Pak, pemberian program bantuan seperti kombin dan kemudian traktor roda 4, diregulasinya pemerintah mungkin perlu pengetatan Pak, karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Bahkan banyak juga yang mereka mendapatkan kombin itu disewakan ke daerah-daerah lain, bukan untuk kepentingan daerah itu. Ini saya survei dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian bahkan ada program yang diberikan di Jawa Timur larinya ke Jawa Tengah, program di Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah, program di Jawa Tengah masuknya ke Jawa Barat. Ini mungkin perlu ditinjau kembali agar semua program-program yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan saya Pak menyampaikan dan laporan, kami menarik program yang saya berikan pada petani dalam bentuk kombin.
Saya tarik karena pada waktu saya itu memberikan program yang tujuannya untuk masyarakat itu dan untuk kabupaten itu disewakan di tempat lain. Kami punya tim dan langsung saya koordinasi dengan dinas, izin saya tarik. Dan nanti saya berikan kepada masyarakat yang betul-betul bisa memanfaatkan untuk daerah kabupaten yang kita berikan. Karena tujuan program ini adalah untuk wilayah itu, bukan untuk wilayah lain. Jadi ini mungkin menjadi perhatian Pak Menteri dan Pak Wamen juga jajaran eselon 1, mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depan. Pada dasarnya kami fraksi Golkar setuju dengan apa yang Bapak sampaikan perencanaan, tapi perlu evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang Bapak berikan. Mudah-mudahan ini membawa keberhasilan dan insya Allah mudah-mudahan untuk periode berikutnya Bapak akan melanjutkan kembali dan kita tinggal mereview kembali tentang rencana kerja kita ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih meskipun kepanjangan. Silakan Pak Slamet. Yang dibikin pendek terus Bu, Munas pendek, Rapimnas pendek. Ini bicara DPR pendek juga. Aduh. Balik pendek. Senior curhat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama menyampaikan tahniah selamat untuk Pak Wamen dan juga pejabat-pejabat baru. Doa saya mudah-mudahan selalu dalam bimbingan sehingga tanda tangannya yang masih laku mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk rakyat. Ya, jadi dengan pejabat-pejabatan baru ini amanah dari Allah, mudah-mudahan semakin bisa membuat petani kita senyum, ketahanan pangan kita bisa menuju kepada kedaulatan pangan, bukan sekedar ketahanan pangan. Amin insyaallah. Pertama, saya menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga ini Pak. Jadi kalau kemarin saya menyimak pidato tanggal 16 Agustus dari Presiden kita hari ini, itu anggaran ketahanan pangan itu 124 triliun. Sementara pagu yang disiapkan untuk pemerintah yang baru untuk Kementan cuma 7 triliun, 7, sekian tadi Pak ya? Iya. Sehingga hitung-hitungan saya kalau dari sisi bicara pangan hanya 5%, 5,6, anggaplah 6% begitu. Sehingga ini titip pada pemegang saham Pak Budi ini. Nah ini ini harus menjadi perhatian kita semuanya ya. Sehingga saya pikir di akhir pemerintahan baik Komisi 4 maupun nanti Kementan kita perlu sinergis merumuskan yang disampaikan Presiden 124 triliun itu untuk ketahanan pangan arahnya kemana? Kalau hanya 6% diberikan kepada Kementan dan saya lihat di situ tidak ada sedikit pun satu poin yang disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nggak ada. Silakan dibuka lagi pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Nah, ya khawatir saya juga begitu Pak. Nah ini sehingga ini menjadi perhatian bagi kita. Saya melihat Presiden yang baru ini punya semangat yang luar biasa untuk ketahanan. Beliau mantan ketua HKTI, masa kemudian mau meninggalkan pertanian. Nah ini memang masih pagu, tetapi kan sangat jauh begitu ya. Dari 124 hanya dianggarkan 7, walaupun nanti tersebar. Oleh karena itu, ya saya pikir perlu fokus. Ya. Kalau mau meningkatkan produktivitas berapa sih yang kemudian harus diajukan? Jangan sampai memang secara anggaran besar 124 triliun tapi tersebar di mana-mana. Irigasi primer kita rusak. Irigasi sekunder kita juga rusak. Program jaringan irigasi yang diberikan Kementan 3 tahun ke belakang itu juga tidak mengcover yang rusak. Nah ini sehingga perlu diberikan rangkuman program apa yang utama untuk kemudian meningkatkan produktivitas kita. Termasuk saya masih mempunyai pandangan bahwa produktivitas petani itu tidak akan naik kecuali ada jaminan kesejahteraan dari para petani kita. Artinya ini akan masuk kepada bagaimana nanti perlakuan kita kepada para petani kita termasuk produksi pasca panennya. Nah ini mohon kemudian Pak Menteri memberikan resum termasuk kita ya Komisi 4 memberikan satu catatan kita titipkan kepada Menteri yang baru
nanti gitu ya. Ya kalau foto lama jadi baru, kepada pemerintahan baru kita berharap betul-betul kemandirian pangan kita akan kita bisa dapatkan di pemerintahan yang baru. Ya, ini nih catatan saya, sehingga mohon kita baik nanti Kementerian Pertanian maupun Komisi 4 memberikan catatan terhadap arah 124 triliun yang disampaikan oleh Presiden di pidato 16 Agustus itu fokus. Kemudian itu juga kaitannya nanti saya dengar subsidi pupuk itu mengarah kepada pemberian secara tunai. Ini yang digagas oleh Kemenko. Nah, kalau kita bicara tentang profesi petani, ini tidak akan menguntungkan untuk pertanian kita ke depan, Pak. Kenapa? Kalau nanti subsidi pupuk itu kemudian itu, saya cenderung masih berprinsip bagaimana subsidi ini diarahkan kepada peningkatkan kesejahteraan petani dalam hal misalnya subsidi pasca panen. Ini akan lebih menguntungkan. Paling tidak memberikan rangsangan kepada petani kita bahwa kalau bertani sejahtera sehingga para generasi muda harapannya masih mau menjadi petani. Kalau dalam bentuk cash, bentuk subsidi petani yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan, kalau produktivitas bisa jadi meningkatkan, tapi kesejahteraannya tidak berbanding lurus. Ya sehingga ini kita berikan catatan mumpung sebelum ini dieksekusi gitu ya. Kalau betul itu yang terjadi, maka tidak akan memberikan harapan kepada petani kita. Ya, kalau memang betul subsidi subsidi pupuk ini sifatnya tunai ya ini. Kemudian saya tadi memperhatikan ada satu yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada program lagi cetak sawah 1 juta hektar 68 triliun. Mohon dikoreksi kalau pendapat saya salah. Kalau tidak salah, ini pernah menjadi temuan BPK. Mohon dikoreksi kalau salah. Program ini tidak menjadi program yang baru. Sehingga saya mengusulkan sebelum disetujui oleh Komisi 4, kita minta data realnya di titik koordinatnya, kemudian luasannya itu ada di mana, sehingga kita jelas kalau kita mau menyetujui cetakan cetakan sawah, cetakan lahan baru, memang yang dulu juga berhasil. Gitu. Ini cukup besar Pak, 68 triliun. Ya. Ada yang tadi disampaikan oleh Pak, kebetulan saya simak. Nah ini sehingga kita dalam hal hak budgeting, kita akan minta data itu dulu, keberhasilan yang sebelumnya, baru kemudian kita akan bicara apakah kemudian disetujui atau tidak. Dan yang terakhir, program makan siang bergizi gratis ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini luar biasa. Potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita itu luar biasa. Akan ada jaminan untuk kemudian dibeli gitu. Cuma di lapangan kemarin saya sudah kontak beberapa Pak. Ini ternyata dalam prosesnya nanti itu akan tidak menghidupkan UMKM kita. Karena berbagai persyaratan yang ini sulit dipenuhi oleh UMKM kita. Ya, misalnya dengan pengadaan daging ayam, itu syaratnya tidak mungkin dipenuhi oleh pemotong-pemotong atau peternak mandiri kita. Saya khawatir nih, ya, saya nitip kepada Pak Budi lagi ini, berharap banyak kepada beliau sebagai pimpinan Komisi 4, sebagai pemegang saham juga nanti, bahwa program ini harapannya bisa meningkatkan UMKM kita dan petani kita. Ya, ini program bagus. Kalau kemudian saya pernah kemudian masuk ke situ, persyaratannya Pak Slamet, sorry, maaf saya potong. Ini saya rasa kita terima masukan Pak Slamet, tapi sudah di luar ini di Komisi 4. Okay. Kita terima itu, saya rasa untuk program dan lain sebagai pemerintah selanjutnya ada forumnya juga Pak Slamet. Tapi kita terima masukan Pak Slamet supaya tidak para panjang, tadi kan intinya kita mengerti. Yang bagian pertama mengenai makan siang dan lain sebagainya, kami akan tampung terus semua masukan ya, tapi saya rasa forum hari ini kita bicara APBN 2025, kita coba tadi Pak Slamet bilang kita fokus dengan tupoksi Kementan. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya mengingatkan ini Mas Ketua. Mohon maaf sekali Pak Ketua. Maksud saya gini, ini potensi kepada kesejahteraan petani ini luar biasa program ini. Hanya di lapangan jangan sampai mempersulit itu persyaratan-persyaratannya Pak. Tolong nanti Kementerian Pertanian komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar ini yang memanfaatkan betul-betul petani, bukan konglomerasi.
Ya. Saya bicara tentang nanti suplai petani kita, misalnya peternak kita suplai daging, ya. Itu yang saya lihat persyaratannya yang bisa memenuhi adalah integrator, Pak, bukan UMKM petani kita. Nah, saya mohon Kementerian Pertanian bisa memberikan peran bahwa program ini kalau berjalan memberikan efek positif terhadap kesejahteraan para petani kita. Saya tidak nyinggung dengan yang lain bahwa ini program bagus, ada potensi mensejahterakan petani kita. Tetapi kalau ini tidak dikawal, nanti untuk ujung-ujungnya yang untung adalah konglomerasi. Itu aja. Mohon maaf Pak Budi, para kalian berkenan, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Slamet. Pak Kanjeng Darori, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Piro? 1,5 lah. Jadi terima kasih pertama kepada Pak Daryono, juga teman-teman eselon 1 yang baru dilantik. Kami mengucapkan selamat, semoga amanah, sukses dan lancar. Amin. Yang kedua, kemarin saya mendengarkan ekspos dari Wakil Menteri Keuangan bahwa Kementan itu termasuk 10 program prioritas kabinet ataupun periode 2025 yang akan datang. Tadi disampaikan anggarannya sangat kecil Pak Menteri, 7,9 kalau nggak salah. Saya sarankan ini karena masuk prioritas, mestinya minimal seperti waktu Pak Menteri pertama jadi tahun 2014, kalau nggak salah 30 triliun. Ya 32 atau berapa lah itu. Tapi saya minta tolong ada rinciannya Pak, untuk apa itu minta uang, jangan hanya minta gelondongan, sehingga nanti bisa disampaikan untuk bisa direalisasi mudah-mudahan insya Allah gitu. Terus yang kedua, saya dapat pertanyaan ini Pak Menteri, mungkin pada Badan Pangan, kondisi beras kita sekarang seperti apa? Apa surplus atau minus atau gimana? Ya ini mohon ada penjelasan karena ini di luar didengar, daripada saya yang menjelaskan saya kira Bapak-Bapak lebih tepat gitu. Yang ketiga, Pak Menteri mau cari lahan. Di Jawa Pak, Presiden KLHK sudah menyetujui 1,1 juta hektar untuk perhutanan sosial. Nah, perhutanan sosial artinya selain fungsi hutan untuk pangan. Tapi sampai sekarang dalam pelaksanaan ini salah gunakan karena keinginan dari teman-teman Komisi 4 agar memberdayakan yang 6.000 desa di sekitar kawasan itu, ternyata ini banyak orang luar yang masuk ke lokasi tersebut. Nah, ini sangat potensial untuk pengembangan pangan di Jawa, dan juga saran saya sesuai dengan arahan Presiden, di Jawa itu ada tanaman buah yang luasnya cukup memadai seperti di Thailand, misalkan rambutan 50 hektar, itu ada tanahnya. Ya kira ini perlu kedepannya ya diprogramkan untuk kegiatan itu. Yang kedua Tora Pak Menteri, Presiden bagi sertifikat hampir 6 juta hektar kepada rakyat, tapi tidak ditangkap oleh kementerian lain. Sertifikat ini sekarang diperjualbelikan. Nah mestinya jangankan untuk nanam sawit Pak, untuk makan aja susah. Mestinya ada koordinasi antar lintas kementerian, mungkin dengan perbankan ada kredit untuk bisa menanam tanaman-tanaman pertanian, misalkan sawit atau karet dan seterusnya. Ini ada 6 juta Pak, sudah keluar sertifikatnya. Yang terakhir, ini singkat saja, ini Pak Menteri PR, di Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberikan bahwa rakyat boleh menggarap tanah di kawasan hutan 5 hektar. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum tindak lanjuti seperti yang ada. Bahkan pada saat saya masih di sana, dulu kita mendapatkan di Riau 300.000 hektar. Tapi kemarin pas ke Riau malah kata gubernur, di sana ada 1 juta hektar lahan sawit tanpa prosedur milik rakyat. Ini tolong jangan sampai nanti timbul masalah baru. Ini PR kerjasama. Ya mungkin kalau Pak Menteri itu adalah pembinaan teknis, mungkin luasan kawasannya ada di kehutanan dan seterusnya gitu. Sekian, terima kasih Ketua. Seharusnya tadi ngomong ada yang itu tuh, yang tadi tuh Pak Firman. Ya karena cipta kerjanya kan dia yang buat itu, ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hermanto. Ini ada dong. Kalau Pak Hermanto 2 menit apa 1 menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ketua, pimpinan Komisi 4, Pak Menteri bersama Pak Wamen, bersama jajaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan kalau saya melihat kecenderungan pengelolaan program kelompok wanita tani atau kaitannya dengan P2L. Saya melihat perkembangannya cukup bagus ya. Di beberapa tempat itu cukup sukses. Namun di kelompok ini itu sedikit mengalami kesulitan terkait dengan bibit dan benih. Saya pikir ini kementerian perlu mempersiapkannya untuk mendukung untuk pemberdayaan supaya KWT ini pun juga sebagai tulang punggung untuk ketersediaan pangan. Ya, karena saya melihat bahwa kelompok ini sangat produktif, efektif untuk melakukan tanam untuk keperluan-keperluan sayur-mayur, Pak. Jadi saya minta ini supaya didukung dengan benih dan bibit. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan soal pompanisasi. Saya di dapil itu ada namanya disebut dengan nagari tsunami. Ya. Ini adalah ada di situ pompa besar yang dibangun pada tahun 70-an dan dia bisa menghidupkan ratusan hektar. Nah, belakangan pompa itu macet, tidak berfungsi sudah kurang lebih 5 tahun. Ya, silakan. Tempatnya Di detailnya. Sumani, Kabupaten Solok. Pompa itu adalah merek mesinnya itu adalah dibuat dari Swiss. Swiss. Jadi memang pompa besar dia. Berapa waktu yang lalu kita sudah membantu pompa besar di sana. Bantuan pompa besar itu hanya bisa memenuhi 25% kebutuhan air. Jadi masih ada 75% lagi kebutuhan air di sana. Bila nanti ini ya, kementerian membantunya, ini insya Allah itu luasan, ya kan? Karena memang itu adalah pusat pertanian di Kabupaten Solok. Saya minta ini tolong dibantu Pak Menteri ya, mohon ini dibantu. Kemudian yang kedua terkait dengan soal DAK, yang ketiga nih DAK. DAK ini kan melalui Krisna. Sejauh yang saya ketahui Krisna ini kan agak rumit, ya, agak rumit karena dia harus berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan segala macamnya. Nah tentunya kami pun juga sulit mengontrol DAK ini, ya kan? Di mana alokasinya, kapan diturunkan, sehingga kita itu sulit melakukan pengawasan. Nah saya minta supaya ada agenda-agenda DAK ini kami mendapat informasi itu di mana lokasinya, kapan adanya, dan apabila itu adalah diaspirasikan. Nah ini mohon juga kementerian ini memberikan kemudahan terhadap anggota untuk mendapatkan atau melakukan alokasi yang tepat gitu. Karena di sini problemnya banyak sekali saya melihat. Karena saya sudah juga coba, sulit sekali. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan soal makan gratis, tadi sudah disinggung juga. Saya ingin mengingatkan saja, ini leading sektornya di mana gitu, ya kan? Apakah di Kementerian Pertanian ataukah di kementerian mana, kita juga nggak tahu. Sementara makan gratis ini sangat erat kaitannya dengan soal pangan, ya kan? Dan apalagi di sini Pak Menteri menyebutkan ada susu, ya kan? Apakah susu ini adalah bagian dari makan gratis ataukah ada dukungan-dukungan produk lain untuk mendukung itu? Nah, saya mendukung sebenarnya tambahan anggaran sebesar 68 triliun itu, ya kan? Nah, tentunya kita bertanya, saya sedih bertanya, ini 68 triliun ini apakah untuk kebutuhan pangan gratis itu? Dan lalu siapa yang mengelolanya, kementerian yang mana? Tapi kalau saya mengkalkulasi Pak Menteri ya, bila makan gratis itu nilainya katakan 7.500, ya kan? Kemudian jumlah yang akan kita beri makan itu adalah katakan 25 juta jiwa, ya. Kemudian kita kali 1 tahun,
itu kita membutuhkan dana sekitar 68,9 triliun. Nah, itu dana yang dibutuhkan untuk hanya senilai 7.500 per orang per kepala gitu. Nah, tentunya apakah 68 yang disediakan sebagai anggaran tambahan ini apakah mencakup itu? Kalau mencakup itu, maka saya yakin nanti program kementerian, program pokok-pokok kementeriannya itu akan semakin kurang efektif. Nah, menurut saya ini perlu ada clear lah kita di sini dengan kementerian yang mana yang berkaitan dengan soal makan gratis ini. Demikian saja Bapak Menteri, terakhir saya ingin menyampaikan saja adanya Alhamdulillah. sinkronisasi. Oh, masih terakhir ya? Oh, kira udah demikian. Ini terakhir, saya juga terakhir. Oh, oke, baiklah. Setelah itu kita berpisah. Nah, jadi terkait dengan ini adanya tadi kita bicara pupuk, air, dan benih. Ini ada kebutuhan pokok petani. Saya pikir kalau kebutuhan tadi air, saya sangat mendukung program Pak Menteri terkait dengan pompanisasi. Saya mohon perhatian supaya pompanisasi ini tidak gagal. Pastikan bahwa sumber airnya ada. Ya, terutama nanti usulan saya yang dapil tadi saya itu tolong juga itu dipompanisasikan. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen. Semoga Pak Wamen bisa ke Sumatera Barat untuk melihat seperti apa sebenarnya lahan pertanian itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anggota Komisi 4, kita tidak bicara makan gratis di sini. Jadi tupoksinya Menteri adalah menyiapkan bahan-bahan pangannya, bukan kita bicara makan gratisnya. Supaya jelas, jangan melebar ke sana ke sini. Ya, lanjutkan Bu Ketua. Silakan Pak Hanan. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri beserta Wamen dan jajaran Eselon 1 Kepala Badan Pangan dari BUMN lingkup mitra Komisi 4 yang saya hormati. Pertama, kami ingin mengomentari atau mengingatkan terkait dengan laporan keuangan, Pak. Di 2023, kalau kita lihat dari 2016 sampai 2022 itu WTP, Pak. Ya. Prestasi di Kementerian Pertanian yang sangat luar biasa, mempertahankan 7 kali WTP. Kemudian di 2023 wajar dengan pengecualian. Artinya apa? Ada penurunan kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2023. Pak Menteri, saya kira sampai berakhir nanti kabinet ini 7 bulan, Pak ya. 7 bulan akan mengelola ini. Saya kira dengan kemampuan kepiawaian Pak Menteri, harapan saya pada saatnya nanti di 2025 kita mendengarkan atau mendapat laporan keuangan dari Kementerian Pertanian sudah bisa dikembalikan ke WTP lagi, Pak. Ya. WDP artinya apa? Bahwa ada masalah ya di dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Keuangan selama tahun 2023. Kita perlu kaji apa-apa saja yang bermasalah itu. Kemudian di 2024 ini tentunya kita harapkan nanti pada saat penilaian di 2025 kita mendapat WTP lagi, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk rencana kerja Kementerian Pertanian 2025, ini saya pikir perlu benar-benar dicermati, Pak. Bila perlu diredesain kembali, karena apa, kita mempersiapkan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025 sampai 2030 mungkin, Pak, seperti itu ya. Oleh karena itu kita lihat lagi, dan saya sangat bersyukur ada kata-kata RSPP, Pak. Tadinya kami lihat RSPP ini apa, Rumah Sakit Pusat Pertamina, ternyata redesign sistem perencanaan dan penganggaran di Kementerian Pertanian. Nah, kalau redesign, Pak, ini coba benar-benar dicermati, kita meletakkan fondasi untuk 5 tahun ke depan. Target-targetnya adalah, saya sudah dengar beberapa kali, bagaimana kita tidak ada lagi impor beras, ya, swasembada beras, swasembada jagung, dan sebagainya. Nah, ini saya kira kalau yang namanya redesign, dari desain benar-benar, Pak. Kalau ngelihat yang disajikan ini di halaman 12,
ya masih rata-rata air saja Pak, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya saya kira perlu dicermati benar, ya, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah kemudian terkait dengan target-target bukan hanya 2025, saya kira sampai 2030 nanti, ini apa-apa yang harus kita lakukan, khususnya padi Pak, yang kita sebenarnya malu Pak, negara agraris, kemudian kita mengimpor berjuta-juta ton beras 2 tahun terakhir ini. Nah untuk itu, ini perlu saya sepakat redesign tadi Pak. Redesainnya seperti apa? Ya. Kita harus memastikan padi itu ditanam di mana Pak. Selama ini kita menerima sekian hektar, terima produksi. Nah ini kita harus pastikan, bila perlu sampai tingkat desa Pak. Kalau ada laporan, ada luas tanam atau luas sawah fungsi sekian, benar-benar dicek Pak. Benar nggak angka-angka itu? Ya. Nah kemudian baru kita lihat terkait dengan produktivitas misalnya. Sampai hari ini yang namanya padi diproduksi oleh petani Pak, bukan oleh perusahaan. Kita juga heran juga, kenapa tidak ada perusahaan yang mau masuk ke sektor ini? Tadi kita sudah mendapat laporan, ada yang dijelaskan oleh kawan-kawan, ada rencana 1 juta hektar sawah, ada nggak investor yang mau masuk di situ Pak? Swasta yang mau tanam padi. Sampai hari ini tidak ada swasta yang mau tanam padi, artinya apa? Ini nggak menarik Pak. Ekonomi perberasan ini tidak menarik, sehingga mereka nggak masuk ke wilayah itu. Nah coba Pak, ini kita apakan ini? Yang namanya petani sawah ya antara, kalau di Jawa ini paling tinggi 0,5 hektar gitu kan. Kalau di luar mungkin ada yang 2 hektar. Nah bagaimana kita menggerakkan orang yang sekian juta menanam padi ini supaya apa yang direncanakan itu bisa tercapai. Nah sehingga Pak, saya menyarankan Pak, pola-pola gerakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tahun 84 kita swasembada beras, ya mungkin pola-pola gerakan itu kita nggak usah malu-malu Pak, kita terapin lagi, karena manusianya banyak sekali, petaninya banyak sekali yang nanam padi ini harus ada gerakan. Dulu tidak ada keluhan Pak, pupuk subsidi tidak ada keluhan waktu kita swasembada itu, melalui pola-pola BIMAS. Saya udah yang kedua mungkin ngomong, atau kita kembalikan lagi sistem pola BIMAS ini ke depannya, supaya apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Kemarin saya dengar itu Pak Prabowo sampaikan ya, Pak Presiden terpilih, kita tidak boleh lagi impor beras. Wah ini tantangan yang sangat luar biasa ya. Kapan kita tidak impornya? Nah terkait dengan padi ini Pak, kalau pupuk subsidi penyalurannya Pak yang perlu ya dilihat lagi ya, ditinjau lagi. Pola-pola kayak saya kembali lagi, pola-pola BIMAS itu apa tidak perlu kita terapkan lagi sehingga tidak ada permasalahan terkait penyaluran pupuk subsidi. Begitu juga benih Pak. Sekarang ini sudah cukup maju, tadi saya dengar benih padi hibrida sudah begitu disukai, digandrungi oleh petani. Nah ke depan Pak, harapan saya yang namanya hibrida ini, kalaupun kita ada BUMN, misalnya dulu saya tidak tahu PT Pertani masih ada apa tidak, PT Sanghyang sedia apa tidak, masih ada apa tidak, udah fokus saja yang hibrida Pak. Ya. Swasta juga, perusahaan swasta hibrida. Nah sedangkan yang non hibrida, saya sarankan bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali penangkar-penangkar benih yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa membantu kita. Nah sehingga keluhan-keluhan terhadap varietas itu bisa kita minimalisasi Pak. Misalnya orang di Lampung misalnya sukanya jenis ciherang misalnya, ya kenapa di Lampung penangkaran ciherang ditingkatkan, didekatkan si penangkar ini ke si petaninya. Sedangkan yang non hibrida, sedangkan BUMN seperti dulu kalau ada Sanghyang Sri dan sebagainya bisa kita libatkan juga. Jadi kedepannya yang namanya hibrida, supaya perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN fokusnya di hibrida saja. Nah kemudian terkait dengan pendataan tadi Pak, untuk memastikan sawah-sawah kita ini ya, tadi ada keluhan-keluhan terkait dengan kondisi tersier, kondisi primer, sekunder ya, kuarter. Nah ini dengan adanya normalisasi, harapan kita
indeks pertanaman kita bisa ditingkatkan ke depannya. Kemudian juga disinggung terkait peranan padi gogo di dalam berkontribusi terhadap produksi padi kita. Ini saya sangat sependapat, karena apa? Di lahan kering itu, sesungguhnya di awal-awal musim kemarau, di awal-awal musim hujan, itu sangat dimungkinkan kita untuk nanam padi gogo. Saya pernah menyampaikan banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat di lapangan sebelum tanam singkong. Jadi lahan kering yang tanam singkong, yang panen di bulan Agustus, setelah itu dia tanam padi gogo dulu. Padi gogonya mereka menggunakan jenis hibrida, Pak. Hibrida yang biasa ditanam di sawah, ditanam di lahan kering, ternyata hasilnya mendekati 6 ton, Pak. 6 ton ini, sangat luar biasa. Ya. Padi gogo perlu dihidupkan kembali, menggunakan lahan-lahan yang sudah existing selama ini, baik ubi kayu maupun lahan-lahan jagung dan kedelai. Ya. Saya kira ini sekedar tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanan. Itu tidak hanya sekedar, banyak maksudnya.